العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai hamba. Maka kita sebagai hamba akan mematuhi semua perintah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di penghujung Sya'ban, maka kita akan meninggalkan Sya'ban, akan masuk ke suatu bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Maka kita ucapkan selamat datang Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka topik kita hari ini adalah mempersiapkan diri kita karena tadi sudah masuk star Ramadan akan kita masuki. Mulai nanti malam kita sudah akan masuk pada salat tarawih. Maka marhaban ya Ramadan, kita ucapkan selamat datang, kita sambut. Maka hadis mengajak kita sebagaimana firman Allah tadi, marilah kita tingkatkan takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena di ujung kewajiban puasa ini yang dikehendaki membentuk orang bertakwa suksesnya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka takwa ini adalah setiap Jumat ittaqullah pada hati, bertakwa. Apalagi di Ramadan kita ingin menciptakan pribadi-pribadi muslim yang beriman dan bertakwa. Maka diri dalam memasuki bulan Ramadan ini, setelah kita sambut bulan yang agung yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur masih dihantar, masih diberikan umur kepada kita, maupun yang muda ataupun yang tua. Yang muda pun batas usia tidak ditentukan, apalagi yang tua sudah digaris finish dekat-dekat. Maka bersyukur masih diberikan kita. Ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Nanti malam kita masuk pada Ramadan, maka kita sambut Ramadan ini. Kemudian kita ingatkan bahwa di bulan ini belum bulan yang penuh berkah, maghfirah, rahmat. Maka kita jangan sia-siakan.
Inilah kita berdoa semoga ada umur kita lagi, kesempatan kita dalam menjalani puasa selama 1 bulan ini. Maka kita perlu mempersiapkan diri dalam Ramadan ini, karena kita sudah berlatih 2 bulan berturut-turut. Mulai dari Rajab kita minta keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban dipertemukan dengan Ramadan. Itu doa selalu biasa disampaikan ulama itu. Jadi kita dilatih. Kalau Rasulullah di bulan-bulan Rajab dan Sya'ban, apalagi di bulan Sya'ban, itu banyak melatih beribadah, yaitu qiyamul lail, puasa-puasa sunat. Yang terbanyak selain Ramadan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah di bulan Sya'ban. Maka kita juga sudah berlatih, dan sekarang akan kita mulai masuk. Mulai besok kita sudah masuk Ramadan ini. Maka apa yang kita persiapkan? Pertama yang kita persiapkan di bulan Ramadan ini adalah fisik kita. Karena ini termasuk juga ibadah fisik, menahan lapar, menahan haus. Bagaimana kita sehat. Nah, jadi dijaga makanan, jangan gara-gara makanan kita nanti tidak puasa lagi. Karena mah kita kambuh, penyakit-penyakit kita kambuh. Maka pertama persiapan fisik kita harus prima, supaya selama 1 bulan bertarung kita bisa tuntaskan. Kemudian persiapan hati. Hati dipersiapkan, berarti ini yang batin. Kalau tadi yang lahir dipersiapkan, yang batin dipersiapkan. Hati kita bagaimana dapat ikhlas menerima ibadah ini. Kita menjaga hati yang bersih, karena bulan suci Ramadan yang suci, yang mau hati yang bersih, murni, tidak ada penyakit-penyakitnya. Maka itulah dianjurkan kita mau masuk Ramadan saling memaafkan. Membersihkan hati kita supaya jangan ada penyakit hati lagi. Kemudian apa yang penyakit hati ini? Kadang-kadang kita dendam, dengki, hasad, iri. Maka kita, kalau Rasulullah disampaikan saling kita memaafkan. Mau masuk Ramadan kita sucikan diri kita. Ini makanya ini berbahagia. Ini kita mulai besok akan berpuasa, mulai nanti malam qiyamul lail, yaitu qiyamul lail ini terdiri dari salat tarawih. Sesudah salat isya kita salat tarawih, sesudah salat tarawih ditutup dengan witir, kemudian qiyamul lail selanjutnya salat tahajud. Bagaimana kita salat tahajud? Tidur dulu, tapi witirnya hanya 1 saja, karena kita sudah witir. Tidak ada lagi ditutup tahajudnya dengan witir. Nah, inilah bulan yang berkah, kita berlomba-lomba. Nah, ini kita harus mempersiapkan hati. Hadirin yang berbahagia, kemudian persiapan apa lagi? Ilmu. Nah, jadi persiapan fisik sudah, kemudian hati kita harus bersih. Kemudian ada ilmu. Beribadah ini tidak boleh ikut-ikutan saja. Harus kita banyak belajar, baca taklim, minimal baca taklim, fadilah-fadilah Al-Quran, fadilah puasa Ramadan banyak dibaca. Kenapa? Dengan itu kita tahu apa yang kita kerjakan. Bagaimana untuk mendapatkan kesempatan emas ini, kesempatan yang begitu besar untungnya, berlipat ganda. Salat-salat sunat saja seperti salat wajib. Salat wajib dilipat gandakan lagi sampai puluhan kali pahala. Maka adalah persiapan ilmu. Maka kalaupun kita sudah tua, ini belajar, karena menuntut ilmu kata Nabi dari ayunan sampai diangkat. Bukan kita pergi ke sekolah, tapi kita ikut pengajian.
beli buku, baca bagaimana hukum puasa, apa rukunnya, apa yang membatalkannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ada ilmu kita, sehingga kita tidak puasa ikut-ikutan. Ini maka persiapkan ilmu. Selanjutnya mempersiapkan amal, latihan terus kita salat. Kalau sudah Ramadan tidak latihan lagi, betul-betul kita salat. Salat sunat nawafil, berzikir, beribadah, baca Quran. Setiap detik maunya mengalir pahala kita. Karena setiap detik, setiap waktu apabila ada ibadah tetap dibalas Allah berlipat ganda. Inilah bulan yang penuh dengan pahala, penuh dengan ampunan Allah. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disuruh kita wajib berpuasa ini. Pertama, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka iman penting. Kalau tidak ada iman, tidak ada pahala puasa kita. Karena kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada kadar Allah, tidak yakin kepada Rasul-Rasul Allah, tidak yakin akan hukum Allah yang terjadi di alam. Tidak masuk akal kita. Maka puasa tidak wajib. Tapi banyak anak-anak kita suruh berpuasa. Karena anak-anak ini berpahala juga untuk orang tuanya yang mengajak. Kita latih. Tapi yang berpuasa ini harus terbentuk iman kita. Bagaimana kita iman? Makanya di bulan puasa ini juga untuk kita mendapatkan iman, doa kita makbul, minta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah. Ya Allah, berikan kepada kami yang iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqah, keyakinan yang benar, wa amalan mutaqabbala, amal-amal ibadah yang diterima Allah. Kita mohon. Jadi iman ini diminta, berusaha. Kemudian kita berjuang usaha atas iman. Kalau Rasulullah ngajak iman ini, dia harus berjuang fi sabilillah, betul-betul baru masuk iman. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini ada keutamaannya. Keutamaan Ramadan. Pertama, bulan yang berkah, berlipat-lipat kalau kita ibadah itu pahalanya, dapat ampunan. Kemudian bulan yang diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini diturunkan Al-Quran, maka itulah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan ini. Selanjutnya pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maka nanti malam kita lihat itu, karena setan ini tidak berdaya, banyak orang datang ke masjid. Anak-anak yang tidak pernah salat pun datang ya, karena tidak ada gangguan setan. Kecuali gangguan nafsu, ada yang tidak ikat nafsu diikat dengan pribadi kita puasa, itulah nafsu cara mengikat. Tapi kalau kita tidak mau, nafsu kita bergelora terus. Kalau setan sudah diikat, lihat aja ini. 5 puasa masih penuh masjid, 10 puasa hampir berkurang. Nah ini nafsunya sudah. Makanya diri berbahagia inilah yang kita persiapkan. Kita bertarung meraih rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, inilah bagaimana Ramadan ini. Kemudian kita banyak melaksanakan ibadah seperti yang mulai salat tarawih, salat tahajud, kemudian bersedekah, berzikir, baca Quran. Ini semua amalan-amalan yang memberikan kepada kita keuntungan. Maka inilah amalan bagaimana ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, amalan kita ini tidak diterima. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ini tadi tidak disiapkan. Pertama, fisiknya kadang tidak sanggup puasa. Kemudian hatinya belum bersih. Nah ini bulan tazkiyah.
tazkiyatun nafs, bulan membersihkan diri. Jadi kalau tidak dibersihkan hati, masih ada dengki, hasut, rasa sombong, bangga diri dan sebagainya, maka puasa kita juga rusak. Memang yang membatalkan puasa ini ada seperti makan minum, atau suami istri muntah secara sengaja, makan secara sengaja. Ini contoh-contoh, kemudian murtad. Ini yang membatalkan puasa. Tapi yang mengurangi pahala puasa atau yang mengurangi sama sekali pahala puasa kita, yaitu tidak kita jaga mulut kita, tidak kita jaga hati kita, mulut kita, mata kita, indera kita. Makanya puasa ini kalau ulama kita dibagi tiga, ada puasa orang awam, orang-orang biasa. Yang penting sudah dia menahan lapar, sudah makan sahur, kemudian besoknya apa saja dia tidak puasa. Mulutnya ngomong terus berbunyi, ataupun aib-aib saudaranya dan sebagainya, mata tidak dijaga, ini tidak batal puasa, tapi puasanya habis pahala. Jadi hadirin yang kata Allah SWT, mungkin ini sebagai persiapan kita menyambut Ramadan ini, supaya kita nanti siap Ramadan terbentuk iman dari orang yang bertakwa. Maka mari kita berpuasa dengan niat yang jelas. Jadi kata Rasulullah SAW, man sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu dihapuskan Allah, bagaimanapun banyaknya. Taubat, nah ini taubat kita. Ada dosa tidak diampuni, yaitu syirik. Syirik ini kalau mati dalam syirik nggak ada ampunan. Tapi kalau orang berbuat syirik lalu dia bertaubat, ini diampuni, jangan pula nanti sudah syirik, saya ini sudah syirik, tidak tanggung ini syiriknya, maka saya tidak bisa berbuat jahat terus. Orang syirik di masa jahiliyah menyembah berhala syirik, tapi setelah masuk Islam diterima Islam, tapi mati dalam syirik, inilah tidak ada ampunan lagi. Maka kita bersihkan diri kita dari kesyirikan, menduakan Allah, bergantung kepada selain Allah, mengamalkan ilmu-ilmu yang menggunakan mengambil kekuasaan Allah seakan-akan dia Allah. Ada ayat-ayat yang diplesetkan, hati-hati. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Kadang-kadang dipotong di situ. Ini orang-orang kadang-kadang sebagian. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Meskipun bengkok kalau dia sudah Tuhan. Padahal itu kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa. Maka menjauhi dari syirik, bagaimana kita jangan bergantung kepada makhluk-makhluk, hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Jalan Islam yang kita ikut seperti jalan yang dicontohkan Rasulullah. Jadi itu juga puasa ini, maka ikut cara yang dicontohkan Rasulullah. Dan sama adana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka siapa yang betul-betul berpuasa dengan iman, ikhlas, mengharapkan pahala, dosa-dosanya habis semua, dihapuskan Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah. Selesai Ramadan kita doakan kita masih jumpa dengan Ramadan besok, dan kita berdoa kepada Allah semoga dalam Ramadan ini diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk, taufik, hidayah, sehingga kita selamat dalam menjalani Ramadan dan kita akan menjadi hamba-Nya yang suci bersih, beriman, bertakwa, sehingga kita dapat ridha Allah dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan nanti nabi-nabi, siddiqin, syuhada, rasulullah.
Dan selama kita berpuasa, hidup dunia kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan bisa juga kita berdoa semoga Ramadan yang akan datang masih ada. Mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita. Kita akan dijadikan hamba-Nya yang dari dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.